Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sang Pembelajar. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial pendaftaran PPDB Online Kalbar jenjang SMA tahun 2023 untuk jalur pendaftaran prestasi nilai pengetahuan raport. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya tentang PPDB Online Kalimantan Barat tahun 2023 ini. Oke, langsung saja. Silahkan kalian buka web browser kalian. Sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu telusuri ya, alamat PPDB online-nya yaitu ppdbkalbar.com. Kita klik ppdbkalbar.com lalu kita telusuri. Nah, ini kita masuk di halaman awal. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, nah ini perlu juga diingat ya, di sini ada beberapa informasi yang bisa sambil dibaca-baca. Jadi kita klik masuk atau daftar akun. Nah, pada kesempatan sebelumnya kami sudah memberikan tutorial tentang cara membuat akun PPDB Online Kalbar. Nah, karena kita sudah punya akun, maka kita tidak perlu lagi membuat akun. Tapi bagi yang belum punya akun PPDB Online Kalbar, ini wajib untuk membuat akun. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara membuat akun, jangan lupa disimak tutorial kami sebelumnya ya. Jadi silahkan disimak, link tutorial pembuatan akun ada di deskripsi. Oke, karena kita sudah punya akun sebelumnya, tinggal kita masukkan dengan email dan password yang sudah kita daftarkan saat membuat akun kemarin ya. Oke, kita masukkan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Lalu masukkan passwordnya. Oke, setelah itu kita klik masuk. Oke, nah ini artinya kita sudah berhasil masuk karena sudah ada namanya. Kita pilih garis 3 di atas. Nah, kita pilih menu pendaftaran PPDB 2023. Oke. Nah, karena di kesempatan sebelumnya kita belum mengisi biodata, maka sekarang tinggal kita isi biodata yang masih kosong. Nah, yang seperti ini tidak bisa diubah ya karena sudah disable, tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini kita masukkan yang kosong-kosong, ini nomor KK. Ya, silakan masukkan nomor KK, dilihat kartu keluarganya yang paling atas itu kan ada tulisan nomor kartu keluarga. Nah, itu yang kita masukkan. Oke, setelah itu pastikan nomor KK-nya benar. Oke, nomor HP pastikan ini adalah nomor HP yang aktif dan sebaiknya yang ada WA-nya. Lalu asal sekolah, ya, ini misalnya dari MTSN Sintang. Oke, untuk jenisnya reguler ya. Tapi kalau misalnya yang lulusan paket, ya misalnya yang paket B, maka pilihannya paket. Nah, untuk tahun kelulusan, tahun lulusnya kapan? Kalau baru lulus tahun ini berarti tahun lulusnya adalah 2023. Oke, setelah itu klik simpan biodata. Nah, pada menu pilih jalur, nah ini perhatikan, penting harap dibaca dan dipahami sebelum memilih jalur. Nih keterangannya ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Ini ada keterangan jalur afirmasi ya, ini syaratnya, ini jalur prestasi ya. Jadi prestasi rata-rata nilai raport, ada prestasi akademik dan akademik, jalur disabilitas, jalur pindah tugas orang tua atau yang disebut dengan mutasi, terus jalur zonasi. Silahkan dibaca terlebih dahulu keterangan ini. Kelalaian akibat tidak membaca keterangan ini yang menjadi tanggung jawab calon pendaftar. Oke, karena kita mensimulasikan jalur prestasi nilai pengetahuan raport, nih perhatikan jalur menggunakan nilai rata-rata raport pengetahuan semester 1 sampai dengan 5. Mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Syarat memiliki raport semester 1 sampai 5 dan surat keterangan lulus. Ini menjadi syarat utama ya. Oke, kalau sudah, nah ini kalau yang seperti ini artinya sudah sudah tidak aktif, non aktif ya, tidak bisa dipilih. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Maka ini
hanya ini yang aktif. Nah, karena kita mensimulasikan jalur prestasi rata-rata nilai pengetahuan rapot, maka kita pilih ini. Nah, kalau sudah nih wajib memiliki menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5 untuk pelajaran ini ya, 5 mata pelajaran. Oke, kalau sudah kita klik pilih jalur. Nah, pilih jalur. Jalur yang sudah dipilih tidak akan bisa dirubah. Oke, kita klik pilih jalur. Kita selanjutnya akan masuk di menu unggah berkas. Silahkan kita unggah berkasnya. Di sini berupa kartu keluarga, identitas rapot. Identitas rapot itu halaman rapot yang paling depan ya. Di situ ada biodata, ya semacam biodata begitu. Itu ada keterangannya identitas rapot. Terus nilai rapot semester 1, semester 2. Kalau semester 1 ini berarti nilai rapor semester 1 kelas 7 ya. Jadi kelas 7 semester 1. Lalu yang semester 2 ini kelas 7 semester 2. Lalu kalau yang semester 3 ini kelas 8 semester 1. Lalu yang semester 4 ini kelas 8 semester 2. Lalu kalau yang semester 5 ini kelas 9 semester 1 ya. Lalu surat keterangan lulus. Oke. Silahkan kalian masukkan rapornya. Ini yang pertama kartu keluarga. Oke, kita pilih kartu keluarga. Nah, kalian bisa gunakan kamera, klik kamera, lalu kalian foto kartu keluarganya. Atau kalau yang sudah menyimpan, sudah punya fotonya di HP, tinggal kalian klik jelajah. Atau kalau yang sudah muncul tampilan seperti saya ini, nah ini kalian tinggal klik dicari saja di mana. Nah, kebetulan saya di sini punya kakak, ya saya klik kakaknya, lalu kita klik selesai. Oke, ini proses upload ya. Nah, sampai tulisannya upload complete, warnanya hijau. Kalau sudah warnanya hijau berarti uploadnya sukses. Nah, kalau uploadnya warnanya merah berarti kita gagal upload. Walaupun di sini gambarnya sudah muncul, itu berarti gagal. Nah, penyebab gagal itu boleh jadi size-nya, ukurannya terlalu besar. Nah, ini perhatikan di sini ada keterangannya. Nah, berkas yang diunggah harus JPG atau PNG, artinya berbentuk foto. Tidak boleh berbentuk PDF. Kalau berbentuk PDF ya bisa jadi gagal tadi, merah gitu ya. Nah, lalu ukuran maksimal 10 MB, tidak boleh lebih besar dari 10 MB. Kalau yang saya upload ini hanya 8 KB, artinya masih sangat jauh sekali ya dari kapasitas yang maksimalnya. Jadi ini sangat minimal sekali, jadi sangat kecil ukurannya. Oke, lalu masukkan identitas rapot. Caranya juga sama, kita klik pilih. Lalu kita cari, ya bisa menggunakan kamera atau kalau sudah tersimpan di HP bisa klik jelajah. Atau kalau yang sudah muncul seperti ini silahkan dimasukkan. Oke, untuk identitas rapor, karena saya tidak punya contoh identitas rapor, saya gunakan foto yang ada saja sebagai contoh saja. Nanti kalian silahkan upload sesuai dengan yang semestinya ya. Oke, untuk identitas rapor misalnya saya gunakan yang ini ya. Nah, lalu kita klik selesai. Nah, anggap ini adalah foto identitas raport ya. Oke, sampai upload complete. Oke, warnanya berubah menjadi hijau. Itu berarti sudah sukses. Lalu kita pilih rapor semester 1 dan seterusnya. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi berarti kelas 7 semester 1. Jangan sampai salah pilih. Oke, kita klik pilih. Nah, misalnya rapornya saya gunakan yang ini. Nah, kalau ini uploadnya komplit ya. Kalau rapornya itu lebih dari 1 lembar, caranya bagaimana? Klik pilih lagi. Ya. Nah, saya misalnya atau saya contoh yang lain saja. Misalnya saya masukkan yang ini. Oke, lalu kita klik selesai. Nah, dia akan mengupload ya. Oke, tunggu sampai uploadnya selesai. Nah, di sini ini ada 2 lembar. Nah, ini lembar yang pertama tadi, ini lembar yang kedua. Nah, kalau ada 4 lembar tadi tinggal terus saja diklik pilih, ikuti prosesnya sama seperti tadi. Nih, kalau saya karena ini sebagai contoh saya cukup uploadnya 2 saja ya. Oke, lalu kita masuk ke kelas 7 semester 2. Ya, cari di mana menyimpannya yang kelas 7 semester 2. Misalnya uploadnya yang ini. Nah, kita bisa upload sekaligus ya, 2 sekaligus. Misalnya ada 2 lembar, kita upload saja sekaligus duanya. Atau kalau 4 lembar kita langsung upload, diklik saja langsung 4-4-nya. Nah, karena saya sebagai contoh tadi saya upload 2 saja ya.
langsung saja di-upload 2, kita klik selesai. Nah, maka dua-duanya akan masuk sekaligus. Ini akan jauh lebih cepat ya. Oke, upload complete. Nah, ini complete juga. Jadi sudah warna hijau, tulisannya sudah upload complete. Oke, 2 lembarnya sudah masuk ya. Nah, kita lanjut lagi ke kelas 8 semester 1. Kita klik pilih. Nah, langsung saja kita upload. Ya, misalnya 2 lembar ini. Saya upload. Ini saya contohkan. Sampai tulisan upload complete. Ini udah complete. Ya, ini juga sudah complete. Oke, kita masukkan lagi kelas 8 semester 2. Misalnya ini berkasnya. Oke, kita klik selesai. Oke, ini udah upload complete. Ini udah upload complete. Lalu kita masukkan lagi kelas 9 semester 1 ya. Ini kelas 9 semester 1. Misalnya saya gunakan ini, ya ini hanya sebagai contoh saja. Nah, upload dua-duanya. Oke, upload complete sudah berhasil. Ini juga uploadnya complete, jadi dua-duanya sudah complete. Nah, kita masukkan surat keterangan lulus. Ingat ya, jangan sampai keliru dalam mengupload surat keterangan lulus. Kalau pengalaman di tahun-tahun sebelumnya banyak yang suka keliru mengupload surat keterangan lulus. Artinya yang dia upload bukan surat keterangan lulus. Ada yang surat keterangan hasil ujian dan lain sebagainya. Nah, itu tidak tepat. Harus surat keterangan lulus. Oke, kalau sudah kita klik selesai. Nah, bagi yang lulusan tahun 2022, 2021, tentu sudah punya ijazah, maka yang diupload ijazah, bukan surat keterangan lulus ya. Oke, kalau sudah silahkan klik simpan dokumen. Nah, kita masuk di menu nilai rapor, karena kita ini tadi kan prestasi nilai pengetahuan rapor. Nah, sekarang silahkan masukkan, ingat ini nilai pengetahuan rapor. Silahkan kalian lihat di rapor kalian itu kan ada nilai sikap. Ya, nilai sikap itu ada nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, lalu ada nilai pengetahuan, lalu ada nilai keterampilan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah nilai pengetahuan. Nah, silahkan kalian lihat mata pelajaran bahasa Indonesia semester 1. Nah, ini semester 1, 2, 3, 4, 5. Semester 1 artinya tadi kelas 7 semester 1, semester 2 artinya kelas 7 semester 2, semester 3 artinya kelas 8 semester 1, semester 4 ini artinya kelas 8 semester 2, dan semester 5 ini artinya kelas 9 semester 1. Silahkan kalian upload. Berapa nilainya di sini? Misalnya nilainya semester 1-nya bahasa Indonesianya ini 90. Ini semester 2-nya itu misalnya 95 ya. Ini semester 3-nya misalnya ini kita hapus dulu, misalnya nilainya 92 ya. Lalu yang semester 4-nya nilainya 90. Semester 5-nya nilainya misalnya 90 lagi gitu ya. Silahkan diupload. Bahasa Inggrisnya misalnya oke. Kalau sudah kita pilih matematikanya berapa. Oh, matematikanya misalnya ya. Lalu IPA-nya berapa? IPA-nya misalnya ini 85. Lalu IPS-nya dah. Oke, kalau sudah semuanya terinput dengan benar, pastikan benar ya. Jangan sampai keliru. Ini dicek lagi, dicek ulang. Kalau yang di sini totalnya ini masuknya otomatis. Ini juga yang di bawah ini, total yang di bawah ini juga otomatis. Nah, nilai rata-rata kalian ini adalah 87,2. Oke, kalau sudah silahkan klik simpan nilai. Ini perhatikan info ini bisa dibaca ya. Oke, klik simpan nilai. Nah, kita masuk di pilihan sekolah. Untuk pilihan sekolah ini, kita bisa memilih 3 pilihan sekolah. Jadi ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, apa fungsinya pilihan sekolah ini sampai 3? Fungsinya adalah, yang pertama, pilihan 1 itu haruslah sekolah yang benar-benar ingin kita
daftar di situ. Nah, harus sekolah yang paling kita minati. Lalu pilihan kedua itu fungsinya apa? Itu sebagai sekolah cadangan. Kalau sekiranya kita tidak lulus pada pilihan satu, nanti sistem akan membawa kita secara otomatis diseleksi di pilihan kedua. Begitupun juga dengan pilihan ketiga sebagai cadangan. Kalau tidak lulus juga di pilihan kedua, kita akan diseleksi oleh sistem secara otomatis di pilihan ketiga. Nah, pilihan ke satu itu haruslah sekolah yang paling pertama kita minati. Lalu sekiranya pilihan kedua, kalau tidak lulus di sekolahan tersebut, kita mau sekolah di mana? Nah, silahkan dipilih. Kalau sekiranya kita tidak ingin di sekolah yang lain selain di satu sekolahan, maka cukup pilih satu saja. Nah, lalu kalau nanti tidak lulus bagaimana? Kalau tidak lulus, dia tidak akan terbawa ke pilihan kedua dan pilihan ketiga karena memang kosong. Nah, lalu bagaimana? Kalau tidak lulus misalnya pas kebetulan jarak rumahnya dengan sekolah yang paling diminati tadi tidak terlalu jauh, maka kita masih punya kesempatan untuk mendaftar lewat jalur zonasi. Nah, ini yang membedakan PPDB Online 2023 ini dengan PPDB Online sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya waktunya dilaksanakan berbarengan, jadi kalau sudah pilih nilai raport, kita tidak bisa lagi punya kesempatan untuk memilih jalur zonasi. Nah, tapi di PPDB 2023 ini, kalau kita tidak lulus di jalur raport, kita masih punya kesempatan untuk ikut di jalur zonasi. Nah, tapi kalau kita sudah milih pilihan satu, lalu kita milih juga pilihan 2, pilihan 3. Misalnya pilihan 1 kita tidak lolos, pilihan 2 juga tidak lolos, kita keterimanya di pilihan ketiga. Artinya kita sudah diterima pada sekolah pilihan ketiga yang sudah kita pilih. Nah, lantas ketika kita sudah diterima, lalu kita tidak melakukan daftar ulang, kita tidak mau ngambil sekolahan tersebut, kita masih pengen nyoba di jalur zonasi. Nah, yang seperti ini berdasarkan Juknis PPDB 2023 ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah diterima. Karena peraturan di ketentuan umum, kalau saya tidak salah di poin ketiga, itu mengatakan ya siswa peserta yang sudah dinyatakan diterima tidak diperbolehkan mendaftar ya pada jalur yang lain. Ya, tidak boleh mendaftar di jalur yang lain. Nah, kenapa? Karena sudah diterima. Oleh sebab itu, kalau memang tidak benar-benar kepengen pada pilihan kedua, ketiga, jangan dipilih. Bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Oke, dalam hal ini saya akan mencontohkan satu saja pilihan. Misalnya ingin mendaftar di sekolah yang ada di Sintang, pilih dulu Kabupaten Sintang, lalu pilih nama sekolah yang ada di Sintang. Ini ada SMA 1 Sungai Tebilian, ada SMA 1 Sintang, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4 Sintang. Misalnya ingin mendaftar di SMA 1 Sintang, pilih SMA 1 Sintang. Nah, kalau tidak lulus di SMA 1 Sintang mau kemana misalnya? Ada pilihan sekolah lain, silahkan diklik di sini, pilih lagi kabupaten, ya Kabupaten Sintang, silahkan dipilih, lalu pilih sekolah. Nah, kalau memang tidak ingin memilih, ya sudah tidak usah, biarkan kosong. Ya. Nah, ini silahkan terserah kalian ya. Nah, lalu kalau sudah, klik simpan pilihan sekolah. Kalau kita yakin hanya satu, ya silahkan satu saja. Nah, masuk di menu konfirmasi. Fungsi dari menu konfirmasi ini adalah untuk mengkonfirmasi ulang apakah berkas-berkas dan data-data yang kita masukkan tadi sudah benar. Silahkan kita cek satu persatu di sini ya. Nah, kalau dirasa sudah betul, nilainya sudah benar, ya. Ini berkas-berkasnya ini bisa kita lihat, tinggal kita cek, kita buka yang gambar mata itu. Nah, kita lihat apakah kakaknya sudah terlihat dengan jelas. Kalau belum terlihat dengan jelas, kita tutup, kita kembali lagi ke menu unggah berkas. Kita foto ulang, kita upload ulang gitu ya. Nah, rapornya juga sama, kalau misalnya ada yang keliru atau misalnya nilainya ada yang salah masukkan. Nah, kita bisa kembali ke nilai raport untuk memperbaikinya. Nah, tapi kalau semuanya dirasa sudah benar, silahkan klik simpan data pendaftaran. Kalau kita sudah klik simpan data pendaftaran, kita tidak bisa mengubah data-data ini lagi. Ya. Oke, sekarang silahkan klik simpan data pendaftaran. Nah,
ini akan muncul tampilan seperti ini. Data dalam proses validasi. Anda mendaftar untuk jenjang SMA ya, dengan jalur prestasi rata-rata nilai pengetahuan rapor. Nah, jadi data kita akan divalidasi oleh tim validator. Nah, kita sudah dapat nomor pendaftaran. Kalau sudah keluar nomor pendaftaran seperti ini, artinya langkah pendaftaran itu sudah selesai. Tinggal menunggu data yang kita masukkan tadi, berkas yang kita upload tadi divalidasi oleh tim validator. Maka nanti di sini akan ada keterangannya, data valid. Tapi kalau misalnya belum sesuai, ada data kita yang salah, ini kan dicek ulang nih. Data kita akan dicek ulang oleh tim validasi ya, tim validator. Kalau sudah seperti ini, langkah pendaftarannya berarti sudah selesai. Silahkan cetak data pendaftaran dan unduh surat pernyataan. Ini kalau kalian sudah dinyatakan diterima nanti, ini wajib dibawa saat daftar ulang ya. Oke, kalau begitu sekian video tutorial ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.